Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Fajri, NPM G1A019033, dari kelompok 14B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari PMF dan CDF dalam distribusi probabilitas untuk variabel acak, yaitu discrete. Nah, di sini terdapat soal, yaitu sebuah laundry memiliki 4 mesin cuci yang bisa disewa pelanggan. Diperkirakan mesin-mesin tersebut dapat berfungsi hingga 5 tahun ke depan. Jika X menyatakan keadaan mesin yang masih baik, tentukan ruang sampel dari variabel acak X tersebut dan tentukan CDF dan PMF-nya. Untuk mencari PMF atau probability mass function, kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa itu ruang sampelnya. Di sini dapat kita perhatikan poin penting, itu X menyatakan X itu menyatakan keadaan mesin yang masih baik, sehingga pertama kita harus cari dulu kondisinya atau kondisi dari permasalahan ini dengan menggunakan form faktor. Nah, di sini dapat kita lihat karena saya menginisialisasikan untuk mesin yang masih baik dalam 5 tahun itu dengan B, dan yang sudah jelek itu dengan R. Sudah atau rusak itu dengan R, sehingga mendapatkan kondisi seperti berikut. Seperti contohnya ada benar-benar, semua kondisi di mana jumlah mesin dalam 5 tahun itu masih benar semua, dan seterusnya. Sehingga di sini terdapat 16 kondisi atau 16 ruang sampel. Nah, dari ruang sampel ini dapat kita ciptakan tabel. Kita ciptakan tabel, yaitu tabel peluangnya. Tabel peluangnya dapat dilihat seperti ini. Tabel peluangnya dapat dilihat seperti misalnya, di sini terdapat kondisi di mana semuanya itu rusak, dan karena tidak mewakili apapun, sehingga disebutkan 0 di sini. Tidak ada, karena tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik dalam 5 tahun. Kemudian untuk ada 3 yang benar, kondisi di mana 3 mesin benar, itu ada 4, untuk 2 mesin benar ada 6, untuk 1 mesin benar ada 4, dan untuk semuanya benar itu ada 1. Kemudian kita dapat cari peluangnya, yaitu peluangnya sebagai berikut. Untuk peluang tidak munculnya sama sekali X atau mesin yang masih baik dalam 5 tahun itu 1/16 atau 0,0625. Kemudian untuk peluang munculnya 3 mesin yang masih benar dalam 5 tahun itu 4/16, peluang munculnya 2 mesin yaitu yang masih benar yaitu 6/16, 1 mesin 4/16, dan semuanya masih baik semua itu 1/16. Kemudian dari sini dapat cari PMF-nya atau probability mass function-nya. Probability mass function-nya itu sendiri memiliki syarat atau memiliki syarat. Itu nilai-nilai dari fungsi probabilitas berada dalam interval 0 sampai 1, artinya peluang Px itu tidak mungkin kurang dari sama dengan 0, itu tidak mungkin, atau Px itu harus lebih dari sama dengan 0, artinya tidak mungkin negatif. Kemudian untuk sigma Px-nya sendiri, sigma semua peluang itu harus sama dengan 1. Dapat dicari sigma Px-nya, sigma Px itu seperti, artinya 1 sama dengan 1/16 tambah 4/16 tambah lagi 6/16 tambah 4/16 tambah 1/16, sehingga muncul angka 1 ini dari semua jumlah ini, semua masanya ditambah itu haruslah 1. Kemudian dari sini dapat kita cari tentunya PMF-nya atau probability mass function-nya. Untuk peluang tidak munculnya sama sekali mesin yang benar itu 1/16 atau 0,0625. Sama seperti ini tadi, sama seperti yang di peluang tadi. Kemudian untuk peluang munculnya satu mesin yaitu 0,25, 2 mesin 0,375, 3 mesin yang masih benar 0,25 atau 4/16, 4 mesin itu 0,0625. Kemudian dari sini dapat kita sebutkan dalam bentuk yaitu tabel. Dalam bentuk dalam bentuk diagram. Nah, dapat kita lihat untuk perbandingannya yaitu peluang dibanding dengan mesinnya, berapa jumlah mesin yang masih benar. Untuk mesin yang tidak ada benar sama sekali itu peluangnya atau PMF-nya itu 0,0625, artinya di sekitar sini. Kemudian untuk mesin yang satu itu 0,25 ini. Kemudian yang dua itu 0,375 sekitar sini.
kemudian untuk 3 0,25, dan yang terakhir itu untuk semua mesinnya yang benar semua dalam 5 tahun itu 0,0625, atau di ya sekitar sini juga. Dan setelah kita juga bisa mendistribusikan PMF ini dalam bentuk fungsi atau dalam bentuk fx, sehingga untuk 0,0625 itu untuk x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Untuk x sama dengan 0,25 itu untuk x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Dan untuk 0,375 itu untuk x sama dengan 2 dan 0 untuk lainnya. Sehingga begitulah cara untuk menggunakan metode PMF. Setelah mencari PMF, kita tinggal mencari CDF-nya atau fungsi distribusi kumulatifnya. Dapat kita, sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Dapat kita lihat untuk CDF itu atau fungsi distribusi kumulatif itu merupakan atau memiliki rumus yaitu FC sama dengan Px kurang dari sama dengan C. Artinya untuk fungsi kumulatif itu sama saja seperti peluang 0 atau F0 ditambah peluang munculnya 1 tambah dan seterusnya hingga peluang kumulatif yang diinginkan. Nah, caranya itu cukup mudah. Untuk mencarinya, yang pertama kita melihat dari peluang tersebut. Peluang. Kita lihat itu 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Kemudian kita cari fungsi distribusi kumulatifnya. Karena rumusnya Px kurang dari sama dengan C, untuk F0 itu artinya peluang X kurang dari sama dengan 0. Karena tidak ada yang di bawah 0, artinya hanya 1/16. Itu merupakan CDF-nya. Kemudian, untuk F sama dengan 1, artinya P itu X kurang dari sama dengan 1. Di bawah 1 itu 4/16 tambah 1/16, sehingga 5/16. Kemudian untuk F sama dengan 2, artinya P peluang X kurang dari sama dengan 2. Artinya 2, 6/16 ditambah 5/16, artinya ada 11/16. Kemudian F3 itu artinya peluang X kurang dari sama dengan 3. Artinya 11/16 ditambah 3, 4/16. Tambah 4/16, sehingga hasilnya 15/16. Dan yang terakhir tentu saja F4. F4 karena hanya 1, artinya tinggal ditambah saja dengan 1/16 ini tadi. Sehingga peluang X kurang dari sama dengan 4 itu 16/16. Sehingga dapat kita bentuk tabelnya. Yaitu sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat untuk X0 dengan X sama dengan X itu 1/16, untuk 0 1/16, untuk 1 5/16, untuk 2 11/16, untuk 3 15/16, untuk 4 16/16. Sehingga dapat kita bentuk diagramnya sebagai berikut. Ini 1/16, 5/16, 11/16, ini 15/16, terakhir 16/16. Ini 0, 1, 2, 3, dan 4. Dapat kita cari. Untuk 0 itu artinya di sini 1/16, kemudian untuk 1 kurang dari sama dengan 1 itu seperti ini diagramnya. Untuk 2 itu 11/16, mencakup interval ini. Kemudian untuk 3/16 yaitu 15/16, mencakup interval ini.
Dan yang terakhir itu 4, yaitu 16/16, mencakup variabel semuanya. Dan dari sini dapat kita cari juga, dapat kita distribusikan sebagai fungsi. Sehingga untuk X itu 1/16, X itu 1/16 itu untuk X kurang dari sama dengan 0. Untuk 5/16, X kurang dari lebih dari sama dengan 0, dan X itu kurang dari sama dengan 1. Untuk 11/16, itu untuk X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2. Untuk 15/16, itu untuk X lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 3. Dan yang terakhir, untuk 16/16 atau 1, itu untuk X lebih dari sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 4. Begitu untuk metode CDF atau fungsi distribusi kumulatif. Itu saja, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Mandasari, NPMG 1A 019051. Baiklah, saya akan membahas mengenai soal nomor 2. Mengapa pada pengubah acak kontinu tidak ada PMF dan diganti PDF? Nah, sebelum itu mari kita memahami pengertian dari pengubah acak kontinu dan pengubah acak diskrit. Pengubah acak kontinu merupakan variabel acak yang berisi nilai tak hingga. Jika X adalah variabel acak kontinu, maka X mempunyai nilai kontinu atau berada dalam interval bilangan real. Jadi, pengubah acak kontinu ini akan berada dalam interval, contohnya seperti misalnya berat badan, misalkan dalam rentang 35 sampai dengan 70 kg. Nah, di dalam rentang 30 sampai 70 kg itu terdapat nilai X. Entah itu 36,5 sekian-sekian, entah itu 39,1 sekian-sekian, sehingga hasilnya itu bisa dikatakan nilai tak berhingga. Nah, untuk pengubah acak diskrit, yaitu variabel yang dapat memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung. Contohnya, satu kelas terdapat 40 mahasiswa. Nah, berarti ini merupakan nilai yang pasti. Jadi, pengubah acak diskrit itu dapat disimpulkan bahwa merupakan nilai yang pasti. Lalu, bisakah PMF digunakan pada pengubah acak kontinu? Nah, PMF sendiri merupakan fungsi yang dihasilkan dari probabilitas variabel acak diskrit dengan nilai spesifik. Nah, rumus dari PMF ini mengacu kepada probabilitas variabel acak diskrit. Jika PMF dikaitkan dengan pengubah acak kontinu, itu tidak bisa. Karena pengubah acak kontinu itu tidak boleh berbentuk nilainya satu nilai. Karena pengubah acak kontinu itu seharusnya memiliki rentang nilai, tidak hanya dalam bentuk satu nilai saja. Maksud dari satu nilai saja itu seperti misalnya 1, 2, 3. Nah, ini kan nilai yang pasti. Sedangkan kalau dia untuk digunakan dalam pengubah acak kontinu itu kurang tepat, karena pengubah acak kontinu itu akan digambarkan dengan interval, sehingga membutuhkan rentang nilai. Misalnya seperti contoh tadi, 35 sampai 60. Seperti itu. Jadi kalau dihubungkan dengan pengubah acak kontinu antara PMF itu sebenarnya tidak tepat. Nah, PMF ini hanya digunakan pada pengubah acak diskrit karena memang itu akan menghasilkan nilai yang pasti pada variabel acak diskrit. Contohnya saja, kita masukkan nilai P, X sama dengan 0. Nah, ini merupakan grafik dari peluang mata dadu. Di sini terdapat X. X-nya kita ubah 0. Nah, 0 ini memiliki nilai pasti, yaitu 1/8. P, X, jika sama dengan 1, memiliki nilai pasti juga, 3/8.
Nah, selanjutnya PDF. PDF inilah yang cocok untuk dikaitkan dengan variabel acak kontinu, bukan PMF. PDF ini dirumuskan dengan P X kecil dari A, X kecil dari B. Nah, ini merupakan fungsi untuk memasukkan rentang nilai yang ada pada X. Misalnya seperti contoh grafik kurva ini, probabilitas bahwa tinggi badan terletak antara 60 dan 68 inci. Berarti nilai X ini terletak di antara 60 sampai dengan 68 inci. Yang kemudian nilai tersebut akan diintegralkan sebanyak rentang nilai. Kenapa tidak menggunakan PMF saja? PMF itu dia merupakan nilai yang spesifik, sehingga jika dilibatkan dengan variabel kontinu, itu tidak bisa diintegralkan karena nilainya hanya satu. Jadi variabel acak kontinu itu lebih cocok kepada rumus PDF daripada PMF. Saya kira itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kotak buah berisi 6 coklat dan 3 apel. Jika seseorang akan mengambil 3 buah dari kotak tersebut, maka nyatakan dalam suatu fungsi peluang PDF dari banyaknya apel yang akan diambil orang tersebut. Gambarkan juga fungsi sebenarnya atau CDF. Diketahui sebuah kotak berisi 6 coklat dan 3 apel. Ditanya banyaknya kemungkinan apel yang akan diambil. Gambar fungsi sebenarnya. Untuk mengetahui jumlah kemungkinan apel akan diambil, kita dapat menggunakan persamaan F dalam kolom X sama dengan C 3X min C 63 min X ke C 93. Ada F X sama dengan 0 didapatkan C 30 min C 63 min 0 C 93 sama dengan 5 ke 21. Kemudian F X sama dengan 1 C 3 min C 93 kemudian 45 84 dengan 5. Dan pada F X sama dengan 2 dengan C 32 min C 63 min 2 C 93 sama dengan 18 84 sama dengan 3 ke 14. F X sama dengan 3 kemudian C 33 min C Jadi untuk mendapatkan grafik CDF, kita mesti membuat persamaan Fx sama dengan 5 per 21, X lebih besar atau sama dengan 0, X lebih kecil dari 1. Kemudian 65 per 84, samaannya X lebih besar atau sama dengan 1, X lebih kecil dari 2. Kemudian 83 per 84, X lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 2, X lebih kecil dari 3. Kemudian untuk 1, X lebih besar atau sama dengan 0. Untuk membuat gambar CDF-nya, kita sambungkan mulai dari awal.